Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mitri Kumalakasi dengan NIM D1B1 269. Saya dari Fakultas Farmasi Universitas Megareski. Materi yang akan saya bahas pada hari ini mengenai obat. Jadi, obat adalah zat apapun yang menyebabkan perubahan fisiologi atau psikologi organisme saat dikonsumsi. Obat-obatan biasanya dibedakan dari makanan dan zat yang menyediakan nutrisi. Dalam farmakologi, obat adalah zat kimia. Biasanya struktur kimianya diketahui yang ketika diberikan pada organisme hidup akan menghasilkan efek biologis. Obat farmasi juga disebut medikasi atau obat. Dalam pemahaman masyarakat umum adalah zat kimia yang digunakan untuk mengobati, menyembuhkan, mencegah, atau mendiagnosis suatu penyakit. Secara tradisional, obat-obatan diperoleh melalui ekstraksi tumbuhan obat, tetapi baru-baru ini juga melalui sintesis organik. Obat-obatan farmasi dapat digunakan dalam jangka waktu terbatas atau secara teratur untuk gangguan kronis. Selanjutnya, obat psikoaktif. Obat psikoaktif adalah zat kimia yang memengaruhi fungsi sistem saraf pusat, mengubah persepsi, suasana hati, atau kesadaran. Obat-obatan ini dibagi menjadi beberapa kelompok berbeda seperti yang pertama stimulan, yang kedua depresan, yang ketiga antidepresan, yang keempat ansiolitik, yang kelima antipsikotik, dan yang keenam halusinagen. Obat-obatan psikoaktif ini telah terbukti bermanfaat dalam mengobati berbagai kondisi medis termasuk gangguan mental di seluruh dunia. Berikut obat-obatan yang paling banyak digunakan di dunia, diantaranya kafein, nikotin, dan alkohol, yang juga dianggap sebagai obat rekreasi karena mereka digunakan untuk kesenangan dibandingkan untuk tujuan pengobatan. Selanjutnya, macam-macam obat. Yang pertama, sirup, suspensi, dan emulsi. Obat ini berbentuk cairan. Untuk mengonsumsinya, kamu perlu mengocok terlebih dahulu sebelum diminum. Pastikan kamu mengonsumsi obat cair dengan ukuran yang tepat, jangan mengira-ngira. Pada kemasan obat ini biasanya disertai dengan sendok takar atau tutup yang memiliki takaran. Untuk pasien bayi biasanya akan diberikan pipet khusus untuk memudahkan saat mengonsumsinya. Yang kedua, sirup kering. Jenis obat ini sama dengan sirup berbentuk cair. Namun obat ini mulanya berbentuk serbuk kering yang harus dilarutkan terlebih dahulu dengan air putih sampai pada batas tanda yang ada di dalam botol sirup. Apoteker akan menakar air dengan gelas ukur. Setelah berbentuk cair, cara mengonsumsi obat ini sama dengan sirup, suspensi, dan juga emulsi. Sirup kering yang sudah dilarutkan biasanya mengandung antibiotik dan harus dihabiskan. Yang ketiga, obat salap. Obat ini merupakan jenis obat luar berbentuk berupa semi padat yang biasanya dioleskan pada kulit atau selaput lendir. Bahan jenis obat ini harus dilarut dan terdispersi pada bahan dasar salep. Keempat, obat berbentuk ekstrak. Obat jenis ini dihasilkan dari proses ekstraksi dari bahan obat-obatan, baik dari hewan ataupun tumbuhan. Obat jenis ini merupakan sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat dari simplicia, nabati atau hewani dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlukan sedemikian
sehingga memenuhi ukuran yang ditetapkan. Yang kelima, obat berbentuk cair tetes. Obat ini berbentuk cair dan cara menggunakannya cukup dengan meneteskan ke bagian yang terkena penyakit. Obat ini biasanya digunakan untuk obat dalam, tetes mulut, tetes telinga, tetes hidung, dan tetes mata. Obat ini juga banyak ditemukan di apotik atau di toko obat terdekat. Yang keenam, obat suntik atau injeksi. Injeksi sendiri artinya adalah mendorong sejumlah cairan obat ke dalam tubuh menggunakan jarum suntik. Jenis obat ini berbentuk cair atau larutan, emulsi atau suspensi yang disuntikkan ke tubuh penderita dengan tujuan agar kerja obat lebih cepat dan untuk mengobati penderita yang tidak bisa makan obat melalui mulut, atau contohnya seperti memakan obat tablet ataupun juga mengonsumsi obat sirup yang cara makannya melalui mulut atau dimasukkan ke dalam mulut. Jadi pengganti obat tersebut bisa melalui obat suntik atau injeksi. Yang ketujuh, tablet, kapsul, dan pil. Jenis obat ini merupakan yang paling sering didapatkan dari farmasi atau apotik. Adapun perbedaan dari ketiganya adalah kalau jenis obat tablet bentuknya lonjong. Baik, demikian sedikit materi mengenai obat dan beberapa macam obat yang bisa saya jelaskan pada hari ini. Semoga adanya materi yang saya bawakan ini boleh menambah pengetahuan kita semua mengenai obat, karena obat sendiri sudah dikonsumsi oleh manusia sejak zaman dahulu sampai sekarang ini, dan fungsi obat sendiri ini sangat dibutuhkan dimanapun dan kapanpun. Sekian materi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.